Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu social institution, yang mengacu pada suatu sistem nilai dan norma sosial serta bentuk atau struktur masyarakat. Lembaga sosial juga dapat diartikan sebagai seperangkat atau kumpulan norma-norma sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan aktivitas manusia. Menurut Suerjono Suekanto, lembaga sosial adalah kumpulan atau himpunan norma dari segala tingkatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Fungsi dari lembaga sosial ini ada 3. Yang pertama yaitu lembaga sosial berfungsi memberikan pedoman kepada masyarakat luas mengenai bagaimana seharusnya setiap individu itu bersikap dalam menghadapi permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat. Yang kedua yaitu lembaga sosial berfungsi menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau terkait. Yang ketiga, lembaga sosial berfungsi memberikan arahan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan sistem kontrol sosial, misalnya sistem pengawasan masyarakat terhadap anggotanya. Ciri-ciri dari lembaga sosial yang pertama yaitu mempunyai simbol sebagai ciri khas suatu lembaga. Misalnya, lambang skala di institusi hukum dan tuturi handayani di instansi pendidikan. Yang kedua yaitu memiliki aturan dan tradisi. Aturan dan tradisi ditetapkan sebagai pedoman tertulis dan tidak tertulis oleh para anggotanya. Misalnya, lembaga keluarga mempunyai aturan tidak tertulis untuk menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketiga yaitu usianya lebih panjang dari usia anggota. Kelangsungan hidup lembaga-lembaga sosial berarti warisan dari generasi ke generasi. Misalnya, dalam institusi keluarga terdapat sistem tradisi pewarisan yang masih kita pegang teguh dari dulu hingga sekarang. Ciri yang keempat yaitu adanya ideologi atau sistem gagasan. Ideologi atau sistem pemikiran yang dianut dianggap ideal oleh para anggotanya. Misalnya, lembaga politik atau lembaga hukum yang berideologi Pancasila. Ciri yang kelima yaitu memiliki peralatan-peralatan yang digunakan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Misalnya, buku merupakan perlengkapan utama dalam lembaga pendidikan. Ciri yang keenam yaitu memiliki tingkat imunitas atau ketahanan yang tinggi. Artinya, institusi-institusi sosial yang ada tidak akan hilang begitu saja. Institusi sosial terbentuk dalam jangka waktu yang lama dan biasanya bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga sosial. Jenis yang pertama yaitu lembaga keluarga. Contohnya seperti keluarga inti, ayah, ibu, dan anak, dan keluarga besar yaitu kakek, nenek, paman, bibi, pakde, bude, keponakan atau ipar. Jenis yang kedua yaitu lembaga agama. Contohnya seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, dan Matakin. Jenis yang ketiga yaitu lembaga pendidikan. Contohnya seperti lembaga pendidikan formal yaitu sekolah, lembaga pendidikan informal yaitu pendidikan yang diajarkan di lingkungan maupun keluarga, seperti pendidikan etika, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan sopan santun, dan lain-lain.
Lembaga pendidikan non-formal seperti lembaga kursus keterampilan, seperti kursus memasak, kursus merias, kursus menyetir, dan lain-lain. Jenis yang keempat yaitu lembaga ekonomi. Contohnya seperti bank, koperasi, pasar, dan pegadaian. Jenis yang kelima yaitu lembaga hukum. Contohnya seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantas Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Badan Narkotika Nasional. Jenis yang keenam yaitu lembaga politik. Contohnya seperti lembaga eksekutif, misalnya Presiden dan Wakil Presiden, lembaga legislatif, misalnya Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan partai politik.